Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 20 September sampai dengan tanggal 24 September 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 bank syariah yang ada di Indonesia ya, yaitu BRIS, Bank, BANK, BTPS, dan PNBS. Jadi saya mulai langsung dengan BRIS ya, BRIS ya, Bank Syariah Indonesia. Jadi kalau kita lihat weekly chartnya di sini ya, ini memang sudah pernah saya gambarkan 2190 ya di sini ya, range-nya ya. Jadi dia memang sedang testing resisten 2190 ya. Dia pernah naik ke atas 2190 minggu lalu, tapi sayangnya ditutup di bawahnya 2190 ya. Tapi di sini kita lihat ada support mentornya di sini ya 2000 ya. Jadi kurang lebih 2000 yang terakhir low-nya 2 minggu yang lalu. Jadi kalau selama dia bertahan di atas 2000 sebenarnya dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 2190 lagi ya, berusaha untuk naik. Nah, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2190, maka target price berikutnya untuk BRIS ya, resistennya sebenarnya ada di 3070 ya. Kalau kita berkaca pada sekitar bulan Februari dan Maret. Tapi di sini ada istilahnya checkpointnya 2880 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2880, kalau mau tambah lagi masih ada peluang ke target berikutnya 3070. Kalau dia berhasil naik lagi berikutnya bisa ke 3980. Memang dia di sini posisinya masih sideways ya. Selama bertahan di atas 2000 istilahnya masih ada harapan ya. Memang jalurnya masih cenderung lesu ya untuk BRIS. Jadi kalau kita perhatikan untuk daily chartnya di sini ya, memang saya sudah gambarkan ini area buy on weakness sebelumnya ya, sekitar 2190. Dia sudah berhasil naik ke atas 2190 hari Kamis, tapi sayangnya hari Jumat dia istilahnya masih koreksi ya. Tapi koreksinya hari Jumat ini tanggal 17 September masih cukup wajar karena dia masih higher low ya. Seperti itu ya, walaupun dia lower high ya. Jadi yang sudah punya bagaimana? Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di area kita pakai acuan low-nya ini aja 15 September 2090 ya, atau pakai garis saya 2100. Jadi kalau turun di bawahnya 2090 lebih baik jual dulu, maksimum stop loss di 2000 ya. Jadi selama bertahan di atas 2000 sebenarnya untuk BRIS masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 2190 ya, dengan target terdekatnya di 2510 ya, kurang lebih yang saya kasih kotak ini ya, dan berikutnya lagi di area kurang lebih di 2880. Tapi garis saya di area 2910 ya. Ini kalau hariannya memang garis-garisnya banyak ya untuk support resistennya. Jadi kalau mau tambah lagi nanti kalau dia naik lagi ke atas 2190 boleh tambah lagi ya, atau average up. Kemudian kalau naik lagi ke atas 2320 tambah lagi, naik ke atas 2400 tambah lagi, resisten terdekatnya 22510 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 2510 silakan tambah lagi atau buy up. Dengan target berikutnya dia masih memungkinkan minimal ya, targetnya di 2700-an ya, 2710 lah di sini ya. Itu untuk BRIS. Jadi memang cenderung lesu sideways di bawah ya. Mudah-mudahan aja dalam beberapa minggu depan dia berhasil naik lagi ya. Mungkin kecenderungan wait and see juga ya, lihat laporan keuangan kuartal 3-nya seperti apa, kurang lebih mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan aja masih tetap lancar ya, seperti itu ya. Kita lihat di sini beberapa hari terakhir ya, terlihat pembelian asing ya, garis kuning ini ya, yang di bawah ini ya kursornya ya. Dia mulai naik menanjak ke atas ya, mudah-mudahan aja bisa bangkit kembali ya untuk BRIS. Oke, berikutnya untuk BANK. Jadi BANK ini terus terang kalau dilihat dari sideways-nya ya, weekly-nya memang dia cenderung sideways ya. Sideways-nya dia cukup lebar kalau saya bilang ya, 2810 sampai dengan 3900. Dan ini support terdekatnya 3130 dan resisten berikutnya 3520 ya. Memang masih cenderung sideways di bawah. Selama bertahan di atas 2810 dia masih cukup bagus sebenarnya untuk bank ya. Jadi untuk daily-nya di sini kalau kita perhatikan ya, dia sudah mulai naik kembali. Ini memang area buy on weakness sudah saya sebutkan ya, 3180 ya. Kalau naik ke atas 3180 boleh buy, tapi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 330 tambah lagi, naik ke atas 3400 tambah lagi ya. Ini adalah area buy on weakness yang di atasnya ya. Sebelumnya memang dia gagal breakout ke atas 3400 ya, malah turun lagi ya. Harusnya belum buy, karena kalau saya sebutkan buy on weakness biasanya belinya kalau dia berhasil naik ke atas garisnya ya, 3400 ya. Dia belum berhasil naik ke atas, harusnya sih buy out weakness-nya sekitar area sekarang ya, 3180 sudah boleh buy. Pasang aja trailing stopnya 3180 dan 3080 ya. Maksimum stop loss-nya di 2960. Tapi kalau
sampai pasang stop loss di 2960 ya agak jauh ya, karena harga sekarang kan 3220. Jadi pasang aja dari stopnya atau stop lossnya di 3180 dan 3080. Itu bagi yang sudah punya bank. Kalau dia berhasil naik ke atas 330, tambah lagi, naik ke atas 3400, tambah lagi, naik ke atas 3500, tambah lagi, dan seterusnya ya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Jadi saya nggak pernah rubah-rubah garis-garisnya, ini tetap sama. Yang berubah adalah harganya naik turun ya. Garisnya tetap sama untuk acuan pemasangan trailing stop dan stop loss. Seperti sebelumnya ya di bulan Juli ya analisa saham mingguan saya sudah sebutkan ini kalau dia rebound ke atas boleh buy, ini rebound ke atas ini ya 3100-an 3080 di sini ya. Kurang lebih area ini sebelumnya saya gambarkan untuk Fibonacci retracement-nya ya. Dari sini ke sini ya. Jadi di sini juga saya sudah sebutkan ya, yang pernah dianalisis saham mingguan kalau naik ke atas 3400 tambah lagi, naik ke atas 3500 tambah lagi, dan seterusnya. Dan di sini kebetulan tercapai ya, ini targetnya 3900 ya, sempat breakout ke atas 3980 ya sebelumnya ya di bulan Agustus. Jadi memang dia ciri khasnya seperti itu ya, naik tinggi 1 2 3 hari, kemudian dia cenderung lesu, cenderung sideways, kemudian dia koreksi berhari-hari, berminggu-minggu ya. Nah ini dia sudah mulai merambat naik ke atas ya Bang ya, yang mudah-mudahan dia sukses untuk breakout ke atas 3400 ke atas, dan mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi higher high ya. Kalau dia higher high ke atas 3980 ke atas, target berikutnya adalah 4100 dan 4200 itu untuk BANK ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Menurut saya sih santai aja ya, pasang trailing stop dan stop loss, jangan lupa ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BTPS. BTPS weekly-nya sudah saya bahas juga. Ini kan weekly-nya dia sudah berhasil tembus ke atas 3210 ya. Saya sudah gambarkan supportnya memang di area 3030 ya. Sebelumnya saya sudah bahas juga, dia berhasil naik ya, ini minggu sebelumnya lagi ya. Jadi target price terdekatnya resistennya di 3540. Perlu diingat Pak Sunar ini kan sudah naik tinggi ya, 3 candle ya mingguannya. Apakah dia bakalan koreksi? Ya ini kan sudah saya gariskan gambar supportnya ya, support terdekatnya 3010, kemudian berikutnya 3030. Jadi selama dia bertahan di atas 3030, sebenarnya dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 3540 ya. Kalau dia breakout ke atas 3540, target price terdekatnya adalah kurang lebih sekitar 3900 dan 4120, yaitu untuk BTPS ya. Ya mungkin dia ada kecenderungan setelah naik tinggi dia cenderung sideways ya, seperti ini sebelumnya ya. Di awal-awal Oktober dia naik tinggi 1 2 3 4 ya, 4 mingguan, kemudian dia sideways ya. Ini 1 2 3. Ya kalau dia naik lagi ya, ini resisten terdekatnya 3540 ya. Resisten bukan berarti langsung jual, enggak ya. Kita lihat kalau dia berhasil breakout ya boleh tambah lagi. Dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas resisten berikutnya ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut resisten. Kalau dia turun ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Ini untuk support resistennya untuk weekly-nya. Jadi agak beda ya. Kalau yang untuk daily yang ini, daily memang gambarnya banyak sekali ya. Garis-garisnya ya memang agak beda. Ini area buy on weakness saya sudah sebutkan ya 3090 ya. Sebenarnya garis-garis ini sudah saya sebutkan lama, jadi saya nggak rubah-rubah. Ini sebelumnya saya sudah sebutkan Juli juga ya. Kalau naik ke atas 3090 boleh beli, naik lagi ke atas 3210 tambah lagi, naik ke atas 3390 tambah lagi, target berikutnya 3540 ya. Memang di sini sempat breakout ke atas ya, ternyata gagal. Harusnya sih sudah pasang trailing stop ya. Paling tidak kan sudah untung. Saya kan sudah sebutkan dari ini ya. Titik breakoutnya 3090 ya. Ini dianalisa saham mingguan. Seperti itu. Jadi ini area buy on weakness juga. Kalau dia misalnya koreksi, ya saya nggak mendoakan koreksi ya. Ini uptrendnya masih cukup bagus, tapi dia juga rawan koreksi ya. Karena ini setelah dia naik ke atas 3460 dia masih konsolidasi ya, belum berhasil breakout lagi ke atas 3460. Jadi kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 3210 dan 3090 stop lossnya ya. Kalau area buy on weakness-nya memang 3090, artinya kalau dia turun di bawahnya 3090, kita tunggu. Kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya kita jangan buy dulu ya. Naik ke atas 3210 kita tambah lagi, naik ke atas 3390 tambah lagi, dan seterusnya. Mudah-mudahan dia breakout ke atas 3540 dengan target berikutnya di 3910 ya. Nah 3910 kurang lebih di area ini ya. Ini di sekitar 15 Maretan ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja sukses ya. Ini perjalanan uptrendnya masih cukup panjang. Memang di sini ada resisten 3540 ini cukup kuat ya. Jadi hati-hati kalau dia gagal bertahan di atas 3540 ya. Ini saya sudah sebutkan garisnya jauh-jauh hari sebelumnya ya, di analisa saham mingguan di bulan Juli ya. Mudah-mudahan aja masih lancar ke atas. Jadi jangan terlalu agresif menurut saya ya kalau beli ya. Belinya bertahap aja.
naik ke atas 3390 tambah lagi, naik ke atas 3540 breakout ya, berarti ya dia boleh tambah lagi seperti itu. Atau kalau nggak berani buy on weakness di 3090 atau sekalian di area 2810 lah seperti itu ya. Kalau turun lagi sampai di area bawah 2510 sebenarnya sih harusnya tidak ya, kecuali ada sesuatu yang salah dengan fundamentalnya, dia bisa turun lagi ke bawah ya. Mungkin kalau nggak dikasih 3090 ya dia masih turun lagi ya, kemungkinan dikasih ke 2810 ya untuk buy on weakness-nya ya. Jadi buy on weakness itu tunggu rebound ya, bukan berarti turun ke 3090 langsung buy, enggak ya. Kita lihat menjelang penutupan atau besoknya kita barusan ambil price actionnya atau tindakannya ya, seperti itu ya. Kalau dia rebound mantul ke atas 3090 buy-nya bertahap naik ke atas 3010 tambah lagi dan seterusnya. Atau tunggu sekalian di area 2810 ya. Testing area kurang lebih titik breakout-nya sebelumnya di 2830, tapi garis saya di 2810 ya. Kurang lebih cukup untuk BTPS. Berikutnya untuk PNBS weekly-nya. Kalau kita lihat weekly-nya untuk PNBS memang dia di bawahnya 104 ya. Ini sudah di bawahnya dari uptrend channelnya ini ya. Sebelumnya dia uptrend, ini sudah jauh di bawahnya ya. Memang kalau di bawah 104 dia masih resiko turun ke bawah. Jadi kalau sudah punya, hati-hati aja, stop loss maksimum ya usahakan pakai 98 aja lah. Ini swing low dari 2 minggu yang lalu ya. Jadi hati-hati kalau dia turun di bawahnya 98, lebih baik jual dulu karena dia turunnya bisa dalam ya. Ini turunnya bisa sampai ke area ini ya, sekitar kalau kita gambarkan 72-an ya. Jadi jauh ya. Jadi hati-hati kalau dia turun di bawahnya 98. Kalau mau spekulasi buy on weakness memang area sekarang sih boleh-boleh saja ya. Support yang sebelumnya yang dia tembus kan 104, sempat dia naik kemudian turun lagi penutupan minggu ini ya. Mudah-mudahan dia berhasil bertahan di atas 98. Selama di atas 98 dia masih ada harapan breakout ke atas 117 dengan target berikutnya di 136 dan 160. Itu resistennya untuk weekly-nya. Kalau secara harian ini memang dia cenderung sideways, tapi sideways-nya dia cenderung lesu menurun ke bawah ya. Karena setiap kali dia naik, dia berikutnya lagi dia nggak berhasil higher high, malah turun ke bawah seperti itu ya. Ini berusaha naik, dia gagal, berikutnya lagi lower lagi ya. Jadi hati-hati aja 98. Kalau mau buy on weakness sekarang boleh-boleh saja asalkan masang stop lossnya 98. Tapi saran saya sih sebaiknya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 117 barusan buy ya. Atau naik ke atas 121 lebih aman ya. Ini area buy on weakness yang saya sebutkan. Kalau 117 kan sebelumnya sempat breakout ke atas 117, tapi nggak lama lagi dia turun ya. Ya lebih amannya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 121 buy ya. Buy-nya bertahap, kalau naik ke atas 133 tambah lagi, naik ke atas 141 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi menurut saya sih belinya nyantai aja, jangan terlalu buru-buru ya. Jangan takut ketinggalan ya. Mungkin ada yang berpendapat, Mas Sunar kok nggak beli sekarang aja murah ya, seperti itu ya. Memang beli sekarang sih boleh-boleh saja, asalkan pasang stop loss 98 ya. Tapi ini cenderungan sideways, tapi dia cenderungan sidewaysnya menurun ya, lesu gitu ya. Jadi hati-hati aja. Lebih baik kalau mau buy paling cepat lah ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 110 lah ya, itu paling cepat banget. Tapi kalau kita perhatikan di sini 110 memang kalau Anda beli ya, memang cenderungan sideways ya, kadang-kadang dia turun ke bawah ya, naik lagi ya seperti ini ya, naik ke atas 110 kemudian turun lagi, berusaha testing gagal, besoknya naik tapi turun lagi, ini naik ya, ini higher high lagi ya, 112 malah dibanding ke bawah ya, seperti itu malah membentuk lower low 2 hari berikutnya. Memang resikonya masih cukup tinggi kalau di bawahnya 121 ya, seperti itu ya. Jadi beli saham itu nggak harus selalu buy low sell high, enggak ya. Memang kalau bisa sih buy low sell high supaya profitnya supaya profitnya itu ya tambah banyak ya, seperti itu ya. Saya itu repot ya, kadang-kadang saya itu ya saya sharing aja sih, nggak bukan karena apa. Ada yang bilang, Pak Sunar bilangnya kalau mumpung harga murah jangan dulu beli, tunggu nanti kalau naik ke atas. Ya itu namanya tolol, harusnya kan belinya mulai dari bawah ya kan, buy low sell high bukan buy high gitu ya. Nah, masalahnya kalau semuanya buy low sell high, nah nanti yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja mereka yang tipenya buy high sell higher. Jadi kadang-kadang beli di atas itu bukan berarti ketinggian, enggak. Saya kan nggak bilang harus belinya tunggu naik ke atas 168 gitu ya, atau naik ke atas 162 gitu kan, enggak ya. Ya kadang-kadang agak ke atas sendiri untuk konfirmasi ya, seperti itu ya. Karena 121 ini adalah titik pentingnya. Kalau dia belum berhasil bertahan di atas 121, dia pasti kecenderungan akan turun lagi ke bawah seperti ini ya. Ini juga kalau kita lihat kalau dia sudah berhasil naik ke atas 121,
dia lancar ya, bisa sampai 193 ke atas, bahkan uh, bisa sampai kemungkinan bisa breakout 174 ke atas ya, seperti itu ya, bisa saja. Jadi 121 ke atas lebih aman ya, seperti itu ya. Jadi kalau sekarang sih walaupun mau ngotot buy ya, ya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, seperti itu. Nanti tahu naik ke atas 121 tambah lagi. Memang ketinggalan Pak Suntar, ini kan lumayan kalau bisa naik ke atas 121 kan, beli sekarang kan lumayan. Ya kalau sudah terjadi misalnya sudah naik ke atas 133 ya, nah itu ngomongnya gampang. Mungkin Anda bisa aja ngomong, Pak Suntar saya sudah beli di 98. Bapak Suntar bilang tunggu di atas 121 baru sampai lamanya ya, seperti itu ya. Nah, itu kalau sudah terjadi. Coba kalau kalau belum terjadi, kalau dia turun ke bawah lagi, ya kan? Biasanya sih diam-diam aja ya. Kalau gagal ya diam-diam aja. Kalau berhasil biasanya eh, keluar-keluar ya. Saya sudah buy di 98 gitu ya. Pak Suntar bilang tunggu ke atas 121, tapi saya sudah buy. Curi start gitu ya. Dia kalau dia berhasil naik, kalau dia gagal. Karena kalau dari lihat price actionnya ini ya, selama dia di bawah 121 dia masih resiko turun lagi ke bawah ya. Eh, Seperti itu ya. Jadi mau spekulasi buy sekarang ya boleh-boleh saja, nggak melarang ya. Kurang lebih cukup ya untuk PNBS. Ini 4 bank syariah ya yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan aja sukses ya. Seperti itu ya. Saya doakan selalu, salam sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Amin. Kemudian yang barusan join, jangan lupa lihat videonya yang lainnya juga ya. Karena ada playlistnya untuk analisa saham mingguan. Jadi bukan hanya satu video ini ya untuk analisa saham minggu ini ya. Ada video-video yang lainnya juga. Silakan ditonton ya. Mumpung hari Sabtu Minggu sebelum marketnya buka ya. Jadi bisa buat bahan pertimbangan. Jangan lupa juga subscribe, like, bantu komen ya. Karena komentar juga membantu menaikkan rating videonya. Kalau rating videonya naik, banyak yang nonton ya, terus terang aja, ya secara nggak langsung ya membantu untuk mengangkat harga sahamnya seperti itu ya. Ya lumayan kan profit bersama-sama ya seperti itu ya. Yang Anda kan sudah baca duluan atau sudah nonton duluan ya seperti itu ya. Kan lebih awal lebih bagus. Makanya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Ya kurang lebih sekian untuk analisa saham perbankan syariah ya. Terima kasih banyak. Sekian.